Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Karena ada Bapak jadi saya panggil Bapak Ibu satu ya. Salam kenal dulu ya, nama saya, nama panjangnya ya, Abdi Sabda Winedar. Ekne-nya itu tidak termasuk di akte tapi nggak apa-apa, itu nama fam keluarga. Saya pada saat ini sedang dalam masa tahap perkenalan. Jadi sudah penempatan di GKI Samanhudi. Saya jadi calon pendeta di GKI Samanhudi. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi tema kita pada hari ini adalah sahabat yang sejati. Sahabat kalau dalam pikiran ibu-ibu apa nih kira-kira? Kan kemarin sudah ikut firman pada hari Minggu. Sahabat itu kalau ketika kita mendengar kata sahabat itu apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Langsung saja. Kita sini jangan terlalu tegang. Wah, santai aja. Apa kira-kira? Sahabat? Ibadah. Oke. Ada lagi? Ketika kita mendengar kata sahabat, hari istirahat. Apalagi? Sahabat. Ini sudah dua nih. Ibadah, hari istirahat. Wah, ada yang bilang Sabtu gitu ya. Wah, kok dari Sabtu jadi pindah ke hari Minggu gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi sahabatnya yang hari apa? Udahlah 2 hari deh. Sabtu Minggu biar liburnya panjang gitu. Apalagi? Satu lagi deh. Kalau terlintas kata sahabat itu apa? Ya? Berhenti bekerja, beristirahat. Kalau saya dulu ya ketika mendengar kata sahabat, ketika dulu sekolah minggu mendengar cerita-cerita Alkitab gitu, ketika mendengar kata sahabat itu adalah hari di mana kita berdiam diri. Kalau di bayangan saya dulu ketika membaca hari sahabat, gak boleh kemana-mana, di rumah aja, mirip kayak apa? COVID. Ya. Kalau saya dulu membacanya ketika waktu masih kecil tuh membaca kalau hari sahabat itu gak boleh kemana-mana, di rumah pokoknya hari itu untuk Tuhan. Gak boleh ada pekerjaan pasti. Mikirnya juga di rumah, jadi gak boleh liburan. Nah, rekreasi gitu gak, pokoknya di rumah. Sampai suatu ketika teks Mazmur kemarin ya, yang berbicara soal Yesus yang memetik bulir gandum, dan juga yang menyembuhkan orang pada hari sabat. Wah, jadi sabat yang sejati itu seperti apa? Nah, kalau yang sejatinya sudah dibahas hari Minggu kemarin. Kita mau membahas soal bagaimana sabat itu merupakan hari yang penuh dengan kasih. Nah, fokusnya di situ dulu. Oke, tadi kita sudah baca dari Ulangan pasalnya kelima, ayat 12 sampai dengan 15. Memang kalau misalnya beberapa tadi pendapat dari jemaat, bagaimana sabat itu identiknya dengan hari istirahat sama hari ibadah. Dua itu. Berarti hari istirahat dan hari ibadah ini adalah hari yang perlu dikhususkan hanya untuk Tuhan. Jadi seakan-akan kalau kita mendengarkan kata sabat, hubungannya itu vertikal. Wah, pokoknya antara saya dengan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan. Sesamanya lupain dulu. Karena kalau sesamanya hari 6 hari bekerja pasti ketemu. Nah gitu ya. Jadi kalau hari sabat itu pikirannya hanya untuk saya dengan Tuhan. Secara pribadi. Nah itu poin yang pertama. Lalu memang kalau kita lihat secara ayatnya tadi, secara ini, ngomonginnya kan bagaimana kita memelihara kehidupan yang memelihara dan kuduskanlah hari sabat. Berarti betul-betul kita memelihara. Kalau kata memelihara itu kan berarti merawat. Melakukannya setiap waktu hari sabat. Lalu juga menguduskan. Bagaimana kalau kata kuduskan selalu identik dengan Tuhan. Berarti hari yang fokusnya hanya untuk Tuhan. Seakan-akan tuh kalau hari sabat pokoknya antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau misalnya pola pemikirannya hanya sempit begitu aja, itu sama kayak orang Farisi. Bagaimana kalau misal kita mikirnya gitu aja, gak boleh ngelakuin hal di luar hubungan kita dengan Tuhan, sama kayak orang Farisi dalam teks minggu yang kemarin. Jadi seakan-akan menolong teman, menolong sesama yang lagi kesakitan, menolong sesama yang lagi kelaparan, itu gak boleh. Karena pokoknya hari sabat itu di dalam pikiran orang Yahudi, pada waktu itu hanya untuk saya dengan Tuhan. Saya di rumah ibadah atau di rumah. Gak boleh ngelakuin yang lain-lain. Sedangkan realitanya pada hari sabat juga ada orang yang lagi kelaparan.
realitanya di hari Sabat ada orang lain yang lagi kesakitan. Terus gimana? Kita menutup mata saja gitu. Nah, kita teliti lebih dalam lagi ya. Nah, Bapak Ibu dan yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau misal kita lihat per ayatnya dari ayat 12 sampai 13 itu kan satu bagian. Kalau kita lihat lagi kan pelihara dan kuduskanlah karena 6 hari lamanya engkau sudah bekerja. Memang berbicara soal bagaimana Tuhan mau mengkhususkan atau mau memberi waktu bagi manusia. Kamu sudah bekerja lama, kamu sudah bekerja 6 hari lamanya. Harus ada satu hari yang betul-betul kamu istirahat. Karena Tuhan juga melihat mengkhususkan hari Sabat karena bukan hanya menjaga relasi Tuhan dengan manusia. Namun Tuhan juga melihat kemampuan manusia yang nggak bisa kayak robot yang bekerja setiap saat. Tuhan mau berbela rasa. Tuhan ini mengasihi manusia dengan memberi waktu istirahat. Ibarat kalau misalnya bos, kita ibarat Tuhan ini adalah bos kita gitu ya. Kadang-kadang kan kalau jadi karyawan yang selalu bekerja terus gitu, apalagi kalau kita tinggalnya di daerah Jakarta ya. Saya orangnya aslinya Bekasi. Ya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Kalau Bekasi itu jam 6 atau jam setengah 6 udah bunyi brong brong brong. Wah, ini udah pokoknya di Bekasi kalau saya bilang pagi-pagi setengah 6 jam 6 lewat apalagi itu udah chaos. Mati semua jalanan. Anak mau pergi ke sekolah, bapaknya mau ke kantor, emaknya mau belanja ke pasar. Wah, chaos pisan pokoknya itu mah. Kacau balau. Karena orang Bekasi arah kerjanya mau ke Jakarta. Di Bekasi jadi rumahnya. Wah, jadi kebayang ya. Orang pagi-pagi benar tuh sudah berangkat gitu ya. Nggak mau kalah masih Maria Magdalena. Orang Bekasi pagi-pagi benar udah berangkat kerja. Jadi kebayang ya kalau misalnya orang bekerja setiap hari gitu. Wah, capeknya minta ampun. Jadi Tuhan juga melihat bahwa manusia pada saat itu yang memang walaupun kerjanya di ladang, memang pada waktu zaman Alkitab kerjanya juga berkebun dan lain-lain, mungkin mengembalakan domba dan lain-lain, Tuhan juga tahu bahwa manusia ini bukan robot, dia perlu istirahat. Kita melihat bahwa hari Sabat itu juga ada hari yang penuh kasih dari Tuhan. Tuhan memberikan waktu istirahat gak cuman untuk dirinya sendiri ketika masa penciptaan ya. Hari pertama Tuhan menciptain apa sampai hari ke-6. Nah, nanti lihat Alkitabnya ya. Semoga masih ingat. Tapi yang pasti hari ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan beristirahat. Memang kalau kita lihat dalam teks Alkitab kita nggak ada kata Sabat. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani Sabat itu artinya adalah berhenti atau melepaskan. Nah, kata berhenti di sini ada di Kejadian pasal yang kedua berbicara soal Tuhan yang beristirahat. Karena sudah menciptakan semua, Ia memberkati dan menguduskan hari itu. Nah, jadi Tuhan juga walaupun sudah menciptakan gitu ya begitu banyak gitu ya dari yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Dari apa yang sudah ada lalu dibentuk kembali, Tuhan juga beristirahat. Tuhan tahu bahwa manusia ini juga perlu beristirahat. Nah, jadi hari Sabat perlu kita pahami sebagai hari yang penuh kasih juga. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Gak cuman itu loh, ibu-ibu. Tapi kalau misalnya kita baca lagi di ayat yang ke-14, memang sih Tuhan memberikan hari istirahat untuk bagi setiap umat Yahudi yang percaya. Namun kalau pada zaman itu, umat Yahudi juga punya aset. Asetnya sih kalau orang Yahudi bukan tanah gitu ya. Bukan aset di apartemen lantai berapa, bukan. Tapi asetnya adalah budak dan juga para binatangnya. Bayangin. Binatang sama budaknya juga disuruh istirahat. Emang binatang biasa kerjanya apa sih? Nah, kalau misalnya kita mikirnya kerbau gitu ya, oke lah istirahat. Pokoknya off gitu. Wah. Tetapi kita bayangin semua segala jenis binatang dan juga budak yang mungkin setiap hari 24 jam harus bekerja, disuruh istirahat juga. Bagaimana Tuhan mau mengajarkan kepada setiap manusia, umat Israel terkhususnya pada saat itu, untuk ingat. Harus ingat bahwa bangsa Israel dulunya juga budak.
Mereka juga budak yang pada zaman Mesir, sebelum mereka dibebaskan, mereka juga bekerja begitu berat. Cuman waktu zaman Mesir nggak ada istirahatnya. Kali ini ketika mereka sudah dibebaskan, dalam kitab ulangan ini, ulangan kan artinya mengulang kembali, mengingatkan kembali bahwa bangsa Israel kini juga harus memberikan hari istirahat untuk para budaknya. Layaknya Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel, simbolnya agar manusia juga ingat gitu bahwa Tuhan sudah membebaskan, itu harus menguduskan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu kalau buat bangsa Israel pada waktu itu adalah simbol dan juga hari di mana mereka mengungkapkan syukur karena bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Wah, jadi setiap dia memelihara gitu ya, kata memelihara melakukan setiap waktu, mereka juga mengingat kembali bahwa kasih Tuhan itu betul-betul nyata, kasih Tuhan itu betul-betul hadir ketika bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir. Bangsa Israel yang sudah dibebaskan juga harus melakukan demikian dengan para budaknya dan juga para hewannya. Hebat betul ya, bagaimana kasih Tuhan kita itu gak cuma ngomong soal hubungan yang vertikal aja. Tetapi Sabat yang adalah kasih ini, Tuhan juga mau menekankan bahwa ketika hari Sabat, kamu juga harus berbela rasa seperti Tuhan kepada kamu dan kamu kepada sesamamu, yaitu dan budak dan para hewan loh sekalipun. Mungkin kan kalau hewan kita nggak anggap sama kayak manusia kan. Tapi kalau dalam teks ini, Tuhan pun juga melihat ciptaannya yang juga adalah hewan. Luar biasa. Bagaimana hari Sabat ini hari yang penuh kasih, gak cuma ngomongin soal istirahat aja gitu ya. Kesannya kalau istirahat itu kan bermalas-malasan gitu ya. Gak ngapa-ngapain. Jadi kalau saya dulu waktu kecil ngebayangin hari Sabat ya udah berdiam diri, berdoa 24 jam kan nggak mungkin juga gitu ya. Nggak makan masa gitu ya. Bermalas-malasan enggak, tetapi pada hari Sabat ketika kita menyediakan hari untuk Tuhan, bangsa Israel juga harus menyediakan hati kepada sesamanya. Wah, ini menarik nih karena yang sebelumnya kita berpikir bahwa hari Sabat ini adalah hari yang cuma hanya untuk Tuhan, tapi enggak juga loh. Hari Sabat juga hari bagaimana hari mengingatkan kita untuk berbagi kasih kepada sesama. Ini yang menjadi lubang di dalam hati orang Farisi. Hati orang Farisi berpikir hanya untuk kita dan Tuhan. Sesamanya bodoh amat. Nah itu yang mau Yesus kemarin tekankan kepada sesamanya. Bahwa peraturan memang ini menjadi peraturan. Apalagi orang Farisi. Orang Farisi itu ibarat kayak orang yang tahu banget lah undang-undang. Wah, setiap ayat, setiap babnya dia tahu titik komanya. Tetapi ketika mereka tahu suatu peraturan itu, tanpa mengerti maknanya, jadi sia-sia. Peraturan yang hari Sabat hanya untuk Tuhan, tapi mereka buta. Kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Cuma ngeliatin diri sendiri sama Tuhan, tapi nggak mau ngeliat ke kiri kanannya. Nah itu orang Farisi. Itu yang nggak mau Yesus. Yesus nggak mau gitu. Bahwa hari Sabat ya bagaimana hari Sabat itu juga perlu memberi kasih. Berbela rasa, berbelas kasih kepada sesama. Maka Yesus menunjukkan dengan lantang ketika hari Sabat di rumah ibadat, di tengah banyak orang dia menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati. Wah, itu menjadi simbol perlawanan Yesus terhadap orang Farisi. Simbolnya dengan kasih, menyembuhkan sesama di hari Sabat. Karena itulah maknanya. Karena kayak kita pelajari dari kitab Ulangan ini, kita menyadari bahwa Ulangan ini menunjukkan bahwa Sabat itu juga adalah cinta kasih Tuhan. Simbol Tuhan yang mengasihi manusia, membebaskan dari bangsa Mesir. Simbol kasih Tuhan juga bagaimana Tuhan menyuruh bahwa manusia, kamu yang sudah dibebaskan juga harus memberi waktu istirahat pada budakmu. Jadi hubungannya layaknya simbol salib, saudara-saudara. Ada vertikal, ada horizontalnya juga. Ada cinta kasih buat kita dan Tuhan, tapi jangan lupain kiri kanannya, jangan pakai kacamata kuda gitu ya. Tetapi lihat juga kepada sesama. Kita yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan, jangan dikip sendiri. Tapi mari kita bagikan juga buat sesama. Nah,
Jadi saudara-saudara yang terkasih, sabat itu yang arti katanya berhenti atau melepaskan, ternyata juga berarti bagaimana kita beristirahat dari segala setiap aktivitas yang rutin, yang selalu kita lakukan gitu ya. Kita melepaskan dan coba sabat mengajarkan kepada setiap kita untuk berefleksi. Ya kan, namanya kalau orang beristirahat, apalagi anak muda zaman sekarang ya, wow, butuhnya healing. Nah, itu biasanya suka kayak gitu tuh, butuh healing, butuh vitamin C. Tapi vitamin C-nya bukan C, CH gitu ya. Jadi laut, maunya liburan ke pantai, cenah. Wah. Jadi kalau liburan itu gak cuman kita berjalan-jalan atau berliburan itu berdiam diri, tapi hari Sabat juga mengajak setiap kita untuk berefleksi. Apa yang sudah kulakukan? Apakah sesama saya sudah saya beri pertolongan? Apakah saya sudah hadir memberikan cinta kasih bagi sesama? Itu hari Sabat. Hari yang penuh kasih mengajak kita untuk berefleksi. Saudara-saudara kalau datang setiap hari Minggu meluangkan waktu untuk Tuhan, ketika mendengarkan firman, kan ada waktu saat hening. Ya kan? Setelah firman, amin gitu. Ada saat hening. Itu juga menjadi saat di mana kita berefleksi. Apakah firman-Nya sudah kulakukan? Apakah firman-Nya ini sudah kuhidupi, menjadi cinta kasih, menjadi terang bagi sesama, menjadi garam? Nah, itu hari Sabat. Hari yang penuh dengan cinta kasih mengajak kita juga berefleksi. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita dapat belajar bahwa cinta kasih Tuhan itu sungguh besar. Hari Sabat memang perlu kita luangkan. Apalagi kalau misalnya kita hidup zaman sekarang ya, kan kalau hari Sabat menjadi hari di mana hari Minggu kita mengungkapkan syukur. Paling ibadah berapa jam sih? Sejam, 2 jam, 1,5 sampai 2 jam lah. Selebihnya bisalah kita ketemu cucu, kita ketemu sama anak-anak kita, ketemu dengan keluarga gitu. Tapi di hari Sabat ini juga kita diajak untuk mengingat kembali bahwa Sabat itu kasih. Justru ketika kita meluangkan waktu kita untuk bersekutu bersama, Tuhan ini sedang hadir nih, menjamah setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita luangkan waktu kita untuk Sabat yang sejati, Sabat yang penuh dengan cinta kasih. Karena pada saat Sabat itu juga, memang kita nggak bilang ya bahwa Tuhan menjamahnya hari Sabat aja. Enggak. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Tuhan nggak menjamah. Enggak juga. Tapi kalau misalnya hari Sabat, yang kita pahami pada hari Minggu, kita betul-betul memfokuskan diri. Setelah setiap kegiatan yang sudah kita lakukan, kita memfokuskan diri dan membagi waktu untuk Tuhan. Kan kita harus ingat juga, Tuhan 24 jam kok ngelihat kita. Masa kita nggak mau menyediakan waktu khusus buat Tuhan? Memang nggak sewajib kayak bangsa tidak sewajib seperti orang Farisi. Tetapi kita diajak untuk mencoba berbagi waktu dengan Tuhan. Karena dengan kita membagi waktu dengan Tuhan, kita betul-betul menghayati kembali apa itu kasih pada hari Sabat. Tuhan yang sudah membebaskan saya, Tuhan yang sudah menyelamatkan saya mau berbagi waktu untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Jadi kalau kita membaca peraturan atau kita membaca kitab-kitab dari Alkitab, kita harus teliti dan kita juga harus kritis namanya. Jadi jangan baca ini kalau diperintahkan harus menguduskan hari Sabat untuk Tuhan, oh berarti hanya untuk saya dan Tuhan. Jangan dibaca per kalimatnya aja, tetapi kita harus, kalau Alkitab ini harus kita tafsir dulu. Kita pahami dulu maknanya apa. Kalau misalnya kita nggak paham, kita jadi mirip kayak orang Farisi. Nah, ada salah satu ilustrasi yang menggambarkan orang Farisi. Nah, ini saya bagikan kemarin, saya khotbah di Cimacan, saya bagikan juga di sini. Jadi pada waktu itu ada suatu kerajaan, ibu-ibu. Kerajaan yang sangat besar dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa. Sang raja ini diceritakan punya putri kerajaan yang parasnya sangat elok, sangat cantik gitu ya. Bahkan bangsa-bangsa lain tuh nggak boleh asal mendekat. Sang raja nih takut kalau si putri ini diculik. Atau si putri ini malah nanti diperlakukan yang tidak-tidak, bahkan oleh bangsanya sendiri. Suatu ketika, sang raja akhirnya buat peraturan.
Barang siapa yang menyentuh anak saya, dia akan dihukum. Bahkan bisa dihukum mati. Wah, jadi orang-orang bahkan penjaga istana kerajaannya pun gak berani megang itu anaknya si raja. Takut nyentuh dikit doang, wah nanti putrinya laporan saya mati gitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka menjaga dengan cara tidak menyentuhnya sama sekali. Suatu ketika karena peraturan itu sudah keluar, berbulan-bulan kemudian sang putri ini lagi liburan ke sebuah danau. Tiba-tiba lagi di pinggir-pinggir danau, main-main air gitu ya, penjaganya melihat dia, takutnya putrinya nanti diculik karena cantik sekali parasnya. Gitu ya. Aduh, kalau kata Sunda menigelis pisan pokoknya. Wah. Si putri ini akhirnya tiba-tiba tersandung, saudara-saudara. Tersandung jatuh ke dalam danau. Udah mah jatuh nggak bisa berenang. Wah, itu mah penjaganya bingung. Ini kalau saya tolongin, saya megang nih. Kalau saya megang, putrinya selamat, saya aja nggak selamat. Gitu. Tapi kalau saya nggak pegang, saya selamat sih. Tapi tuan putrinya nggak selamat. Aduh mah itu mah bingung gitu. Bingung, galau gitu dia. Pada akhirnya para prajuritnya lebih sayang hidupnya sendiri dibanding hidup putrinya. Karena peraturan si raja tadi. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, itu salah satu contoh bagaimana peraturan yang kalau dipahami secara kata-kata doang. Iya, itu ilustrasi, contoh gitu. Putrinya mati, rajanya nyesel nggak? Wah, kalau saya jadi rajanya sih nyesel gitu ya. Ini gunanya biar putrinya selamat, biar putrinya nggak diculik, malah peraturannya senjata makan tuan, gitu. Peraturan memang dibuat ada tujuan dan makna tertentu, gitu. Coba kalau misalnya supir ambulans atau supir damkar, dia kan tahu dia nyupir, jadi supirnya damkar dan ambulans tahu dong lalu lintas, kalau lampu merah ya merah berhenti. Kalau misalnya ada kebakaran atau ada pasien nih yang lagi darurat, aduh tapi mereka tahu kalau lampu merah berhenti ya berhenti, jadi ninut nggak lewat-lewat, ayah nggak selamat. Ada makna dan tujuan tertentu. Ada di mana saat-saat darurat justru mereka nggak apa-apa. Kisah Yesus kemarin ketika menyembuhkan orang yang mati rasa, itu juga darurat. Orang yang darurat membutuhkan pertolongan. Orang yang darurat membutuhkan cinta kasih. Tuhan ketika menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu kan juga merupakan darurat, hal yang darurat. Bangsa Israel membutuhkan kebebasan. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir dan butuh kebebasan. Tuhan melihat itu sebagai suatu hal yang darurat. Jadi hari Sabat memang disediakan untuk orang supaya meluangkan waktu untuk Tuhan. Namun ketika ada sesamanya juga yang membutuhkan pertolongan, jangan kita tutup mata. Lihatlah sesamamu. Kayak lagu tadi, kita dipanggil untuk menarik orang yang sesat. Itulah juga hari Sabat memang hari untuk istirahat. Hari Sabat memang hari untuk kita berikan khusus untuk Tuhan. Namun Tuhan juga ingat loh di sini. Buatlah sesamamu juga beristirahat. Buatlah bahkan kambing domba ataupun binatang lainnya untuk beristirahat. Jangan tutup mata, tapi marilah kita membuka mata, membagikan cinta kasih yang datang dari Tuhan untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.